Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enti Rahni. Saya berasal dari kelas 5C Manajemen Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi syarat pada mata kuliah Manajemen Pemasaran, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Hendra Riopita MM. Yuk sahabat sekalian, simak videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, seorang guru di kedudukan yang sangat terhormat di masyarakat. Guru dapat dihormati oleh masyarakat karena memiliki sifat yang terpuji, yaitu karena kewibawaannya, sehingga masyarakat tidak meragukan figur seorang guru. Saat ini, persaingan antara sekolah semakin interaktif. Pemasaran untuk lembaga pendidikan mutlak diperlukan. Sekolah sebagai lembaga penyedia jasa pendidikan perlu belajar dan memiliki inisiatif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu peserta didik merupakan proses yang saling mempengaruhi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan pelayanan pembelajaran, maka sangat diperlukan manajemen pemasaran jasa guru. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja rumusan masalah yang akan saya bahas. Nah, di sini terdiri dari 5 rumusan masalah yang akan saya bahas di dalam video ini. Nah, yang pertama, manajemen pemasaran dan proses pemasaran jasa guru. Yang kedua, pasar konsumen dan strategi pemasaran jasa guru. 3, lingkungan makro dan mikro pemasaran jasa guru. 4, sistem informasi dan riset pemasaran jasa guru. 5, pasar konsumen dan perilaku konsumen jasa guru. Nah, yang pertama saya bahas yaitu berdasarkan rumusan masalah nomor 1, yaitu manajemen pemasaran dan proses pemasaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tinjauan literaturnya. Manajemen pemasaran merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penempatan harga, promosi, serta penyaluran gagasan barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dalam organisasi. Sedangkan, menurut Hendra, proses pemasaran meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu menganalisis peluang pasar. Maksudnya di sini analisis lingkungan pemasaran untuk meraih peluang-peluang dari setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua itu meneliti dan memilih pasar sasaran dan upaya memposisikan pasar. Di sini kisi-kisi produk atau pasar harus dapat diperkirakan dari masing-masing sekelompok pasar sasaran. Yang ketiga, mengembangkan strategi pemasaran. Perusahaan itu harus mampu mengembangkan hal yang berbeda berikut strategi penempatan pada pasar sasarannya. Yang keempat, merencanaan program pemasaran. Di sini, strategi pemasarannya yaitu terdiri atas pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Terakhir, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pemasaran. Maksudnya, perusahaan membentuk struktur personalia pemasaran dan tugas secara jelas serta terkoordinir serta melatih, mengarah, memotivasi, dan mengevaluasi semua personalia tersebut. Selanjutnya, bila Anda ingin menjadi guru, jelaskan manajemen pemasaran dan proses pemasaran produk Anda. Baik, di sini saya akan menjelaskan bila mana saya menjadi seorang guru. Yang pertama yaitu manajemen pemasaran saya. Jika saya menjadi seorang guru, manajemen pemasaran yang saya lakukan yaitu dengan prinsip manajemen yaitu FOAJ: Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Pertama yaitu perencanaan, di mana perencanaan yang dimaksud di sini yaitu bagaimana saya sebagai calon guru memikirkan terlebih dahulu hal-hal apa yang harus dilakukan. Mungkin membuat kepala sekolah yang saya masuki nantinya sebagai pemimpin tertarik dan bisa menganggap saya layak menjadi guru di sekolah itu. Seperti misalnya cara belajar saya, cara berbicara yang baik dan menarik, dan saya akan memberitahu juga skill yang saya miliki yang nantinya dapat membantu sekolah dalam memajukan sekolah. Selanjutnya saya harus juga memikirkan sekolah mana yang akan saya masuki, yaitu sekolah negeri atau sekolah swasta. Kemudian menentukan berapa gaji yang akan saya dapatkan. Selanjutnya
Yang saya lakukan mempromosikan jasa saya, yaitu berupa ilmu dan kemampuan yang saya miliki. Misal, jika di suatu sekolah itu membutuhkan seorang guru ekonomi misalnya lulusan S1 dan memiliki IPK minimalnya 3.00, dan jika saya termasuk kriteria guru yang mereka cari, maka saya akan segera mempromosikan kemampuan dan menunjukkan keahlian kepada pihak sekolah tersebut, meyakinkan mereka bahwa saya layak menjadi seorang guru seperti yang sekolah mereka cari. Poin yang kedua yaitu proses pemasaran jasa guru. Yang pertama tadi dijelaskan menganalisis peluang pasar. Maksudnya di sini saya harus mengetahui peluang pasar saya, yaitu sekolah, tentang kebutuhan dan keinginan konsumen. Saya akan mencari sekolah yang kekurangan atau sangat membutuhkan guru ekonomi karena memang basicnya saya di bidang pendidikan ekonomi. Misal, kriteria guru yang mereka cari tadi seperti lulusan S1, pendidikan ekonomi dengan standar minimal IPK 3, maka saya akan langsung mengambil peluang yang ada pada pasar jasa, yaitu sekolah tersebut. Yang kedua, memilih pasar sasaran. Saya akan menentukan gagasan-gagasan yang akan saya ambil dalam proses pemasaran. Sekolah ini sangat cocok dengan saya dan juga karena faktor lingkungannya yang nyaman membuat saya semakin tertarik dengan sekolah tersebut. Yang ketiga, mengembangkan strategi pemasaran. Jika saya menjadi guru, saya akan membuktikan kepada sekolah, para guru, bahwa saya mampu membawa peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Saya akan menciptakan pembelajaran yang kondusif, mudah dipahami, serta meningkatkan kualitas ilmu dan pengetahuan saya sesuai dengan perkembangan zaman, agar peserta didik itu dapat menuju tujuan pendidikan dan menciptakan sesuatu keistimewaan dari produk yang saya miliki. Yang keempat, merencanakan program pemasaran. Jika saya menjadi guru, saya merencanakan program pemasaran itu dengan membuat terlebih dahulu apa rencana pelaksanaan pembelajaran saya atau disebut dengan RPP dalam proses mengajar agar pembelajaran lebih terarah dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Yang terakhir tadi, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pemasaran. Nah, jika saya menjadi guru, nanti akan melaksanakan tugas saya sebagai pendidik yang profesional. Nah, sebagai pendidik yang profesional, saya tidak hanya menjadi pendidik bagi siswa, tetapi juga sebagai motivator dan fasilitator untuk siswa. Semua ini dilakukan untuk mendorong keinginan saya, keinginan sekolah, dan keinginan siswa yang sama-sama ingin mencapai tujuan pendidikan dengan semaksimal mungkin. Nah, itulah video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.